Datang. Jadi asal muasal yang dinamakan kubur 40 tadi bagaimana kisahnya, Pak? Nah, kalau sejarah kubur 40 ini kan yang 40 di sini kuburnya kan. Nah, di sini. Sini. Nah, itu asal muasal kalau Datu Panjang ini. Datu Panjang. Kalau ini cerita Habib Ahmad ya. Okay. Datu Panjang ini bukan orang, kalau orangnya sama kayak kita jadi. Okay. Cuma waktu itu beliau meninggal. Beliau ini datang ke sini setelah kerajaan Banten yang mulai pecah. Kalau peperangan lalu banyak kan menyebar prajurit Banten itu kan sekali dakwah. Iya. Memang lah Datu kami ini, Datu Udara ini dari dulu tuh masih zaman penjajahan memang sudah ada kubah. Cuma karena ini sebenarnya hutan kan. Lalu sekitar 6 tahun lah kami buka. Semacam ada isyarat juga membuka. Jadi untuk yang makam 2 orang itu siapa itu, Pak? Yang itu Datu Arisin, yang itu Bapak Presiden, orang Presiden. Ada hubungankah dengan Datu Halimah ini? Jadi di sini termasuk makam-makam kalau dilihat daripada misan-misannya itu termasuk makam-makam tua. Karena awal membuka Kampung Lawan itu kan di sini kan. Oh, di sini asal muasalnya. Nah, kita mah nggak tahuin asal muasal Kampung Lawan tuh di sini. Nah, jadi sedikit banyaknya Pian tahu lah sejarah di sini Pak, asal muasalnya. Maksudnya sejarah beliau nih dulu. Sampai datang ke sini lah. Kalau yang Datu Dara ini kan itu tahunnya tahun 1900-an. 1900 Pak lah. Ya. Ini kalau melihat dari bentuk mesan ini seperti mesan kerajaan. Berarti otomatis dulu di sini ini kerajaan juga. Asal-asalnya. Kalau melihat dari bentuk-bentuknya dia Muhammad Hussein. Muhammad Said Abdullah Hussein. Muhammad Said Abdullah Hussein. Ya. Berarti artinya gitu Muhammad Said Abdullah Hussein kemungkinan kayak gini, Muhammad bin Said Abdullah. Kemungkinan biasanya enggak mungkin Muhammad Said Abdullah Hussein. Di dalam pendatan kami itu biasanya Muhammad bin Said Abdullah bin Hussein. Bin Hussein. Biasanya gitu ya. Ba'alawi Al-Husaini. Datu Dul Hussein. Bin Abdullah. Makanya kadang-kadang orang bertakun nih. Datu Har masih saudara kata beliau dengan Datu Arsin tadi. Ya, terus turunan presiden yang ada di Lawan ini Datu Warni ya Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar yang kubahnya di sebelah sana kan. Nah, bini Kiai Haji Kasful Anwar ini juriat dari Datu Ahmad Balimau. Ada perkawinannya itu tadi kan, perkawinan ada hubungan dengan daerah Jawa tadi kan. Jadi Datu Ohara ini yang pian ketahui daripada Habib Ahmad Basaiban tadi itu kemana juga beliau nih, keturunan dari mana juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berkat syafaatnya Rasulullah SAW kita telah tiba di makom Datu Dara yang ada di Desa Lawahan ini pada hari Ahad tahun 2021. Untuk itu sebelum kita melakukan ziarah, sebelum kita melakukan pembacaan doa di makam tersebut, di makam yang ada di belakang kita ini, maka kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Jadi kita ini satu rombongan tim Jejak Sang Datu melakukan ziarah. Habis ini kita kurang mengetahui tentang sejarahnya beliau ini, cuma kita sedikit banyaknya kita meliput makam beliau. Mudah-mudahan aja khususnya untuk akses masuk ke sini ini yang kurang ada jalannya, ini masih tanah-tanah. Mudah-mudahan kita berkat adanya
penelusuran ini dan melihat adanya ziarah ini, mudah-mudahan pemerintah kita bisa memperhatikan tempat untuk area masuknya ini. Berkat ziarah ini mudah-mudahan semakin banyak peziarah yang dapat berkunjung di makam ini. Sebelum kita melakukan ziarah, kita meliput wilayah sekitaran yang ada di makam tersebut. Ini bukan cuma makam beliau aja, ternyata di sini adalah pemakaman umum. Ini luar biasa banyaknya. Jadi kita kurang tahu masalah pemakaman beliau ini, siapa nama beliau, tapi disebutnya di sini Datu Dara, atau kata orang di sini juga makam syarifah. Cuma kita akan lebih bagusnya kita langsung saja memasuki area makam Datu Dara tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Wa'inuna tujiduna bihimmatikum wajadwakum fa'abuna wa'atuna atayakum hadayakum. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Wala khayatum muzanni fahashakum wahashakum sayyidina isatinakum wa furdani nazurnakum. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Wahumu wasfa'u fina ila rahmani maulakum asanuza asanuka mazaya min mazayakum. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Asanallah asarahma tarshana wa tarshakum. Salamullahi hayyakum wa ainullahi tara'akum. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. فإلي وصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina al-fatih li mawqika wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bilaki wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina siratin hadi wa ghirra saban nazira wa azmika azima wa anta taqabbal minna bi fadlika wa ihsanika qawlan nasan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha min ahli tansilha ila hadatin nabi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatan bi syarafi wa karami summa sawin misasa bidzalika ila arwahi masyikhina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh
اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم جميع المؤمنين والشهداء والصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة النبي وعلي النبي بشير الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Pada sore hari ini kita alhamdulillah kita berziarah ke makam para wali-wali Allah di sini luar biasa. Ana Al-Fakir Syarif Ali bin Muhammad Al-Idrus ini bersama beliau Sohibul Wilayah di sini. Jadi sekaligus kita meminta informasi daripada beliau. Ternyata di sini luar biasa, Pak lah. Banyak makam-makam dari Demak, dari Banten, khususnya para juriah-juriah ternyata terkumpul di sini. Makam-makam tua. Juriat Syekh Arsad Al-Banjari. Juriat Syekh Arsad Al-Banjari juga luar biasa kemasyhuran beliau, dan beliau juga salah satu juriat Rasulullah juga. Jadi untuk itu kita langsung mau wawancarai beliau, khususnya untuk data beliau sendiri nih, yang ada di Kubah di sini. Ya, tafadhol silakan. Biar anda berikan informasinya, asal muasal pemugaran gitu kayak apa dulu? Asal muasal. Memang lah Datuk kami ini, Datuk Dara ini dari dulu tuh masih zaman penjajahan memang sudah ada Kubah. Cuma karena ini sebenarnya hutan. Ya. Lalu sekitar 6 tahun lah kami buka. Semacam ada isyarat juga membuka itu nah. Kami buka. Terus ini kan kami bina, kebetulan waktu itu datang Habib Ahmad Bersaiban kan. Habib Ahmad Bersaiban ya. Kesini membuka makam yang satu itu kan karena berdekatan. Kalau gitu jarah Habib Ahmad sekalian aja kubahnya nanti masukkan satu aja nah. Jadi nama beliau aslinya tadi kalau Datuk Dara aslinya Halimah. Datuk Halimah. Orang ya sebagian informasi ini ada yang tahu katanya beliau ini juga seorang juriah. Iya, dari Buyut Datuk Ahmad Belimo kan, dari Datuk Kelampayan. Jadi kita Datuk Ahmad Belimo pun sudah mengetahui bahwasanya Datuk Ahmad ini juga salah satu juriah juga. Iya. Datuk Ahmad Belimo, Datuk Taniran itu sama aja. Iya, itu salah satu juriatnya juga yang jubah putih di dalam tuh Datuk Taniran. Oh iya. Jadi kita alhamdulillah sama beliau di sini ternyata dapat info juga, kita ada makam Habib-Habib tua kalau kita sebutnya di sini, dari Demak dan dari Banten malah. Dari Banten dari Banten sebelah sana tuh samping kiri. Kata beliau masih belum dikubahin, mudah-mudahan aja dengan channel kita ini, kami dari tim Jejak Sang Datu Pak. Ya, dari tim Jejak Sang Datu sekaligus kita nih mengliput makam-makam khususnya untuk di daerah
Tapin dulu. Iya. Nah, jadi perjalanan kami ini luar biasa. Udah beberapa makam juga diliput kan. Nggih. Alhamdulillah ada Pak Anda supaya diperhatikan juga kan. Mungkin dengan adanya ini kan bisa dilihat oleh pemerintah setempat gitu khususnya. Jadi untuk yang makam 2 orang itu siapa itu Pak? Yang dua itu Datuk Arisin, yang itu Bapak Presiden, orang Presiden. Ada hubungankah dengan Datuk Halimah ini? Ke bawahnya ada perkawinan. Oh, ada perkawinan. Nah, Iya. jadi untuk bapaknya sendiri siapa nama Pian? Nama ulun Sarip. Nah, Sarip lah, Iya, oke. iya. Presiden. Samsul. Nah, jadi di sini termasuk makam-makam kalau dilihat daripada misan-misannya itu termasuk makam-makam tua. Makam Nah. tua. Karena awal membuka Kampung Lawan itu kan di sini kan. Nah, oh di sini awal asal muasalnya. Nah, kita mah nggak tahuin asal muasal Kampung Lawan tuh di sini gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat berziarah. Tadi itu hujan, Mai. Iya. Nah, hujan luar biasa lebatnya juga di daerah Binuang situ kan. Itu sampai siang ini, jadi makanya kami sore hanya baru nyampe di sini. Jadi kalau Pian sendiri asli mana Pak? Kalau asli memang kelahiran kalau mama lah di Mandirian. Nah, kalau abah orang sini kan. abah nih yang juri di sini ya. Iya. Nah. Jadi kita di sini juga. Kemungkinan beliau ini juga pun masih ada hubungannya juga dengan Datuk Ahmad Belimau dari abahnya sendiri nih. Iya memang. Nah. Datuk Ahmad Belimau. Berarti beliau ini juriat Datuk Ahmad Belimau. Kalau kita yang tahu kan Datuk Ahmad Belimau tuh kalau nggak salah hilap kan antara beliau tuh kan sebagian yang mengatakan bahwasanya beliau dari jalur Sayyid Utsman. Jadi Sayyid Utsman ini termasuk juga salah satu ulama besar dari Demak. Jadi Sayyid Utsman. Jadi kalau yang disebutkan tadi itu kan ada memang antara perkawinan dari marga Basaiban dengan keturunan Wali Songo. Kalau Wali Songo ini nama famnya disebut dengan fam Ba'alawi Al-Husaini. Jadi termasuk fam tertua keturunan Wali Songo entah. Jadi alhamdulillah kita pada sore hari ini nih sangat sungguh luar biasa yang kada disangka-sangka ya Bang Nopal. Kita dapat berjumpa dengan keturunan beliau langsung. Padahal kita rencana tadi hanya melakukan ziarah ke sini. Jadi kami mencari keturunan beliau siapa. Jadi kami sambil meliput sakanya alhamdulillah Pian seorang langsung kan. Jadi sedikit banyaknya Pian tahulah sejarah di sini Pak asal muasalnya. Maksudnya sejarah beliau nih dulu. Sampai datang ke sini lah. Kalau yang Datuk Dara ini kan itu tahunnya tahun 1900-an. 1900 pala. Iya, ke sini kan. Dulunya asalnya di Matarangan. Di Matangkarangan. Laki Siden kan. Nah, itu pindah ke sini. Pindah ke sini mendatangi anak kan. Kalau anak-anak terus anak-anak Siden semua ada di sini gitu. Jadi secara Pian dari abah jalur ke Datuk Ahmad Belimau, dari mama jalur ke sini juga ya kalau ibaratnya kan pernikahan silang-silangan. Memang tadi bukan juriah tuh kayak itu Bang. Kalau enggak sepupu sekali, sepupu 2 kali. Ya, kayak itu aja turun-turun. Aku kawin sepupu 2 kali kan. Nah, supaya jangan putus nasab ini, nasab jangan putus maksudnya. Jadi kalau kita menghitung antara juriah habaib atau juriah para mubalik Islam di wilayah Kalimantan Selatan ini khususnya tidak terhitung jumlahnya. Yang mastur yang tersembunyi ini banyak betul jumlahnya. Jadi sangat banyak jumlahnya di daerah kita ini. Baik itu keturunan Sayyidina Hasan ataupun keturunan Sayyidina Husain sendiri ataupun daripada masyayikh atau keturunan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memang dulu tuh tidak pernah menunjukkan identitasnya dalam menyiarkan dakwah Islam dulu. Memang tidak pernah, tapi mereka memperjuangkan itu. Contoh karena membuka pengajian, mengajarin ngaji dan lain sebagainya. Memang misinya mereka itu menyiarkan dakwah Islam. Jadi di masa Abah Guru Sekumpul lah yang baru dikenal yang namanya itu apa itu Habib, apa itu Sayyid, apa itu Syarifah, apa itu Sayyidah, dan apa itu Juriyat Rasulullah. Jadi di masa Guru Sekumpul yang memperkenalkan tentang siapa itu Juriyah. Padahal beliau sendiri adalah Juriyah, cuma beliau menutupin juga kejurihannya beliau. Itu pun ada juga sebagian
oknum habaib yang meragukan nasabnya beliau. Padahal beliau luar biasa keilmuan dan kewaliannya sampai menduduki makam wali kutub. Cuma karena memang di masa dulu itu yang namanya bergelar habaib di dalam data sejarah tua kerajaan, sebagian pun ada yang dirubah, Pak. Sebagian dirubah Belanda sejarah-sejarah itu. Yang Islam dikatakannya Hindu, yang Hindu dijadikannya Islam. Nah, itu dirubahnya. Itu kan politisnya. Iya, supaya apa? Supaya hancur sejarah-sejarah kerajaan ini. Karena mereka takut apabila berdiri kerajaan, otomatis Ya kekuasaan orang-orang yang ingin menghancurkan negara Nusantara ini akan hancur, akan ketahuan. Jadi sebagian sejarah berdasarkan catatan-catatan tua, memang mereka mubalik para juriat-juriat Rasulullah tuh menyebarkan dakwah ke pelosok-pelosok sampai mereka menikahin pribumi, hilang, timbul dengan gelar-gelarnya. Seperti itu. Contoh seperti Datuk Kelampayan, seperti beliau ini Datuk Dara dan lainnya ini. Ketika ditelusurin, ternyata masih ada hubungan dengan Demak, dengan Banten. Ini pasti ada keterkaitan beratan di sini, Bang. Ada Pasti ada keterkaitan nih, kawin-kawin silang tadi. Silang. Jadi kita langsung aja Pak ke makam situ Kak, pulang. Ya, Sana yang panjang enggak, Pak? kasih itu Kak dulu yang teparak Kak. Yang teparak. Teparak dulu. Perkiraan ini 100 atau 150 tahunan. Kalau bahari itu kada ada apa nang misan Bangaran itu. Kayak batu-batu ini peng atau kayu ulin 6 bulat ditajaki orang. Ya. Ini kalau melihat dari bentuk mesan ini seperti mesan kerajaan. Berarti otomatis dulu di sini ini kerajaan juga. Asal-asalnya. Ini ramah. Kalau melihat dari bentuk-bentuknya nah. Jadi kata beliau yang membuka pertama kali ini adalah Habib Ahmad Basaiban Bala. Ya. Ahmad Basaiban. Silakan pian sekaligus jelaskan Ini ya. Oke. Ya ini memang makam ini kan ketemunya memang lah asal muasalnya kan ada gundukan ini kan ini besar tinggi. Cuma waktu itu Habib Ahmad ini kan mungkin ada hatar apa kayak kan datang sanja ke sini mengion kita kan datangnya sini ini makam mana nih Aulia Allah Ta'ala nih di sini ini harus dibina. Siapa beb jalan namanya Muhammad Abdullah Husain. Ngaran sidin. Bukan apa Julun? Ini dari Demak ya. Berarti secara otomatis kalau dari Demak ada hubungannya dengan Wali Songo atau Kerajaan Demak gitu. Iya. Berarti sini ini ada hubungannya dengan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten masih ada hubungannya. Ada hubungan ya. Jadi kalau dari Demak itu memang rata-rata basisnya itu keturunan Wali Songo kan. Jadi nama beliau Muhammad Husain. Muhammad Said Abdullah Husain. Muhammad Said Abdullah Husain. Ya. Berarti artinya itu Muhammad Said Abdullah Husain kemungkinan kayak gini, Muhammad bin Said Abdullah. Kemungkinan gitu ya. Biasanya enggak mungkin Muhammad Said Abdullah Husain. Di dalam pendataan kami itu biasanya Muhammad bin Said Abdullah bin Husain. Bin Husain. Biasanya gitu lah. Ba'alawi Al-Husaini itu pakai Pamba'alawi Al-Husaini. Jadi itu termasuk pam tua. Makanya Habibnya Habib tua, termasuk Pambasaiban itu tua juga. Sama ya. Jadi ada di kampung kami itu ada keturunan dari Mbah Sambulasem. Nah, Mbah Sambulasem itu adalah keturunan Said Abdurrahman Saiban itu. Saiban. Ada keturunan dia di Binuang. Masih banyak keturunannya. Nah, jadi pernikahan Gabilah Basaiban dengan Mbak Alawi ini atau Azmatkan ini mereka bersilangan. Kawin silang lah namanya. Silang. Berarti ini anak sijil lah. Lain ini kan udah bukan cuma nama aja gitu kan. Masih hitungan apa ini anon aja. Ada makam tua gitu nah. Datuk Dul Husain bin Abdullah. Makanya kadang-kadang orang bertakun nih kalau bukannya jadi kedada. Waktu itu kan Habib Ahmad, Habib ini kayak apa kisahnya? Sidin ada juriat kan sini. Sidin ini meninggalnya Jalan Habib Ahmad itu
bujang. Oh, bujang lah. Bujang sekitar 50-an umur, 50-an. Ada juriat ya. Berarti ini yang mengubah ini siapa, Pak? Kalau yang ini keluarganya juga lah. Nggih. Cuma ini kalau ini kan sama tuh Bah Habib Ahmad Madakan. Ini kan asalnya Kubah Datu Dara, karena dipugar kami pindah ke sini. Andak langsung pindah ke sini. Malam kami angkat. Jadi Habib Ahmad tolonglah ini dibina. Nggih bae. Nggih. Jadi kan ada hubungan lah. Nggih, ada hubungan beliau ini kan. Paling tua lagi tuh di abad 800-an sudah ada tuh. Jadi juriat Rasulullah tuh mulai dari abad 800 Masehi itu sudah hijrah ke Indonesia ini. Kadang dari nang bubuan lain sebelumnya ini makanya nang bergelar Pam Al-Shah ya. Shah itu sebelumnya Pam itu. Dulu dari Said Al-Muqtabar Shah. Dari keturunan Imam Musa Al-Ghazim. Datuk Wahar masih saudara kata beliau dengan Datuk Arsin tadi. Ya, terus turunan Sidin yang ada di Lawani, Datuk Wahar ini ya Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar yang kubahnya di sebelah sana kan. Nah, bini Kiai Haji Kasful Anwar ini juriat dari Datuk Ahmad Balimau. Ada perkawinannya itu tadi kan, perkawinan ada hubungan dengan daerah Jawa tadi kan. Jadi Datuk Wahar ini yang pian ketahui daripada Habib Ahmad Basaiban tadi tuh kemana juga beliau nih, keturunan dari mana juga? Nggih. Kalau Habib Ahmad ini kan namanya Ahmad Skan. Oh, berarti betul Ba'alawi Al-Husaini juga. Iya. Asmatkan tuh artinya Ba'alawi. Sebetulnya di bawah tuh Asmatkan. Cuma kenapa jadi Pam Al-Ba'alawi Al-Husaini? Karena memang di Hadramaut tidak ditemukan yang namanya Gabilah Asmatkan. Yang ada Al-Ba'alawi Al-Husaini. Jadi Wali Songo itu karena tidak ada famnya, dia dinisbatkan kepada Imam Ali Al-Ba'alawi Al-Husaini. Jadi famnya Al-Ba'alawi Al-Husaini. Jadi Asmatkan tuh hanya ada di India. Beliau dia kan kalau di Hadramaut data sejarahnya masuk fam Al-Ba'alawi Al-Husaini. Jadi famnya keturunan Wali Songo Imam Al-Ba'alawi Al-Husaini. Jadi beliau ini adalah juga termasuk keturunan Al-Ba'alawi Al-Husaini. Jadi termasuk makam para habaib banyak di sini. Jadi berdasarkan data kami Pak mulai Martapura tuh tarik sampai ke daerah Kandangan tuh. Hulu sungai itu banyak. Pangarun itu daripada Ali Idrus Taribeh. Jadi jalurnya ke Sulawesi, Sultan Bone. Jadi ada keturunannya kami juga. Jadi Habib Iram. Makau itu keturunan Ali Idrus Taribeh. Termasuk salah satunya adalah yang kita ketahui ini masih data sementara Datuk Tambal. Datuk Tambal nama asli beliau Habib Abdullah bin Ahmad bin Husain Ali Idrus. Itu makam Sidin tuh satu kampung dan kita ditungkap juga. Nah, jadi termasuk Ali Idrus tapi jalurnya Taribah Sulawesi. Jadi Sulawesi lah namanya lah. Kalau yang ulun kan Ali Idrus juga, cuma Ali Idrus Roldah jalur Kubu Pontianak. Jadi kerajaan Pontianak lah. Jadi kami diundang nih sama Raja Kubu juga tanggal bulan Juli ini. Insyaallah kalau Datuk kami Syarif Idrus Ali Idrus Pontianak. Di Pontianak. Jadi alhamdulillah kita sudah meliput semua makam-makam di sini, termasuk di sana juga nih keturunan beliau ada juga di situ kubahnya belum jadi itu. Jadi luar biasa kita berziarah ke kompleks pemakaman juriah habaib tua, atau kita menyebutnya dari kalangan Gabilah Al-Ba'alawi Al-Husaini. Dan keturunan daripada Ali Idrus Al-Banjari atau keturunan daripada Kelampayan juga nyampur di sini. Lawan keturunan daripada kerajaan-kerajaannya. Jadi para habaib untuk daerah Hulu Sungai sendiri, mereka tuh pakai gelar juga, ada juga gelar kerajaannya, ada yang pakai Gusti, ada yang pakai Sayyid Gusti. Karena apa? Kenapa diambil ada Gustinya? Kenapa diambil ada andiknya? Karena ia menikahi
daripada juriat kerajaan India Wibini. Jadi dia boleh pakai pakai gelar Gusti atau Andi. Andi kan dalam Bugis. Andi itu sama dengan tuan. Gusti kan tuan juga. Nah, cuma ada Gusti yang juriat Rasulullah, ada yang Gusti orang yang bukan daripada juriat Habaib atau Muhibbin. Jadi jadi dapat ditentukan daripada nasabnya lagi. Nasab diambil daripada garis laki-laki kecuali Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah Azhara akulah kata beliau sendiri nasabnya. Dan Sayyidah Fatimah Azhara wajib dia sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Belanda kan sekarang balik kan. Nah Belanda kan sekarang balik. Balas. Lalu deh dibakar di daerah Datu Aling itu. Ayo, ini beliau menjelaskan. Nah, kata beliau tadi dahulu wilayah Padepokan di sini lah. Padepokan. Asal-muasal kisah kan Pak. Tua-tua itu kan. Nah, ada asal-muasal dari Wan Datu Arisin, Datu Uhar itu kan saudaranya itu kan. Muka Padepokan sini. Beliau pun memang dari Jawa juga datang. Jadi asal muasal yang dinamakan kubur 40 tadi bagaimana kisahnya, Pak? Nah, kalau sejarah kubur 40 ini kan yang 40 di sini kuburnya kan. Nah, di sini. Sini. Nah, itu asal muasalnya itu waktu itu kerajaan Datu Aling, grup Datu Aling ini kan menyerang Pangaron. Menyerang nah, Pangaron. Belanda di Pangaron kan. Terus Belanda ini kan menyerang balik ke sini. Ke kerajaan Datu Aling sana kan, yang kerajaan Datu Aling. Nah, terus kampungan kerajaan Datu Aling itu kan dibakar. Nah, setelah dibakar, mungkin orang-orang yang pernah terlibat menyerang ke Pangaron dicarinya oleh Belanda nih kan. Tanggapinya lalu diskusinya di sini. Nah, jadi dikuburnya satu lubang. Orang-orang yang dapatnya tangkap timbaknya bawahnya sini langsung dikubur. Makanya timbul kubur 40 aja. Jadi sininya dulu ada kubah dulu sini, tapi hancur karena kelawasan udah itu kayak kita juga mau ngebayarnya. Oh, jadi asal muasal memang ada kubah di sini. Cuma ini hati-hati nih, berarti makam-makam sebentar di sini nih hati-hati berjejak. Cuma misannya hilang sudah. Karena dibakar tadi kan. Iya. Yang jangan diketahui makam tuh karena ada pohon Kamboja tuh muncul tembus itu berarti makam di bawah tuh. Makam ini. Cuma ditumbuhin rumput sudah. Nah, kurang dipelihara. Nah, kalau datu panjang ini, kalau ini cerita Habib Ahmad ya. Datu panjang ini bukan kalau orangnya sama kayak kita jadi. Cuma waktu itu beliau meninggal, anak murid Sidin ini berabut mangkat. Nah, karena biasa kan orang banyak kan mungkin kalau beratan dapat lalu Sidin ini berpanjang seorang supaya beratan murid ini kau mano mangkat timbul berpanjang. Makanya dikubur kayak ini berpanjangnya. Itu kisah menurut versi Habib Ahmad Basaiban. Jadi kalau versi kita pun sendiri melihat ini Datu Panjang inilah kalau kita menyebutnya sebagian adalah tempat halawatan beliau. Ini. Halawatan beliau. Jadi sama ini seperti makam yang ada di Cintapura itu. Jadi setengahnya itu adalah tempat halawatnya beliau. Jadi sengaja dibuat panjang kayak gini. Jadi sekaligus kan tempat halawatnya beliau. Artinya otomatis di sini kan mungkin seperti ruangan kamar tempat beliau halwat. Artinya beliau ini adalah salah satu orang-orang Padepokan sini juga. Memang beliau dari Banten kan. Nah, biasanya namanya dari Banten kan biasanya namanya Padepokan. Iya. Nah, biasanya dipimpin oleh sehnya atau kiainya. Bisa juga kan dengan adipati lah kita menyebutnya kan dalam bahasa Jawa kan adipati.
Adipati kan. Jadi beliau ini asal aslinya dari mana sih, Den? Langsung dari Banten. Dari Banten lah. Namanya sendiri Pian mengetahui lah mana? Nama semalam tuh lah kadang lagi lah, cuma yang masih mencatat paman tadi kan. Okay. Ada mencatat kemarin tuh kan. Tuan Paman Madahan tuh. Jadi luar biasa di sini ternyata makam di sini adalah tempat padepokan. Jadi di sini banyak wali-wali Allah, kiai-kiai, ulama-ulama di sini, ulama-ulama besar. Jadi terkumpul di sini. Jadi seluruh yang ada ini, yang rumput-rumput yang ditumbuhin ini makam semua ini. Cuma karena tadi ada yang dibakar tadi kasusnya kan. Iya. Makanya di sini disebut dengan makam 40. Makam 40 karena memang di sini ada terkubur mungkin orang-orang soleh dengan berjumlah 40 orang tadi. Iya. Mungkin akibat dari peperangan tersebut yang gugur syahid hitungannya kan. Iya. Itu masuk pejuang lah orang-orang ini kan. Jadi si beliau ini Datuk Panjang nih waktu dahulu Pian mengetahui sejarahnya ini, beliau ini sebagai apa dulu? Kalau sejarah inilah kami, kalau sejarah di kampung ini keredaan Pang, cuma kurang kebiasaan nyambat Datu 7 kilan jauh karena dadanya 7 kilan Datu Panjang nih kan, karena kebiasaan itu aja. Cuma sejarahnya tertempuh setelah Habib Ahmad Nusaiban Sidin menyampaikan itu kan, Jalan Ahmad beliau ini dan ada dari Kota Baru kemarin bulan Habib sebelum dibuka ini kan ada pernah datang juga. Ini dari Banten nih di sini ya. Maka apa ngarannya kan cuma Habib Ahmad yang menyampaikan kemarin tuh kan, namanya itu. Beliau ini datang ke sini setelah kerajaan Banten yang mulai pecah karena peperangan, lalu banyak kan menyebar prajurit-prajurit Banten itu kan sekalian dakwah. Iya betul. Jadi Kesultanan Banten itu makanya mereka semua itu bergelar Al-Bantani. Al-Bantani. Jadi seluruh keturunan Banten itu memang terah juriat Rasulullah yang jadi jalur wali songo. Jadi makanya disebut dengan Fam Al-Bantani. Contoh kayak Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhuna Khalil kan. Kalau Syekhuna Khalil memang beda nasibnya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu jalurnya daripada Kesultanan Banten. Jadi yang bergelar Al-Bantani ini ulama dari Banten, tapi ada sebagian yang memang rata-rata didominasi oleh pada juriat Rasulullah. Jadi kalau kita melihat masa dulunya ini wilayah ini seperti rumah-rumahan baik. Jadi rumah-rumahan itu terbentuk berukir-ukir kayak tulisan aksara Jawa. Khususnya wilayah sana di sini nih khususnya. Memang dahulu ini makam-makam ini lebih fokus ini ke sini. Daerah sini. Kalau di situ cuman ada beberapa aja nih, banyak makam-makam hanyar jadi Pulau Baru. Iya. Jadi memang dulu sebelum pulau apa kalau kita nyebutnya pulau-pulau karet ini memang dulu sebuah perkampungan di sini. Sebuah perkampungan di sini yang luar biasa lah makmurnya. Itu kan habis itu dirubah jadi lahan pertanian. Jadi memang beliau ini yang kita lihat dari sini kan, dari seukuran makam ini, tempat halwat beliau sebagian separuhnya lah, kurang lebih separuhan. Jadi ini nih makam-makam ini nih, makam semua ini. Jadi ada keturunan di sini campuran. Sini ada keturunan kesultanan, ada jauh darah wali hulu sungai juga, ada buat Pagustian juga dicampur di sini. Dari Andin Rama. Iya, jadi buat Pagustian dari Antung ada juga di sini, dari Andin ada juga. Jadi ini mau ketahui lah secara pribadi. Yang kita langsung komunikasi ke sini nih. Jadi kan memang bangunan-bangunan di sini. Jadi antara dulu basisnya sini jalan setapak sini, situ. Yang jalan yang ini ya? Lain, jalannya sini. Sini ya? Ini dulu sampai ke sananya. Jadi memang luar biasa di sini. Cuma seperti tadi perguruan lah hitungannya padepokan. Jadi di sini sekaligus mengajarkan ilmu-ilmu silat juga. Jadi ilmu-ilmu yang daripada Wali Songo tuh diturunkan di sini. Cuma ada Pang jawara-jawaranya di sini, cuma sudah sepuh orangnya. Cuma tidak bisa nyebutkan di mana letaknya. Cuma karena akan tahu sendiri lah hitungannya kan, karena sepuh-sepuhnya itu yang
ibaratnya sebagian yang mengetahui detail sejarahnya, ada juga sebagian yang kurang mengetahui karena memang zaman dulu tuh kesultanan apalagi yang berbasis Islam, berbau-bau Islam itu memang dihancurkan sama Belanda, termasuk situs-situs sejarahnya. Sengaja ya. Nggak usah jauh-jauh, contoh aja kayak Kesultanan Kerajaan Sebamban gitu. Kan dihancurkan situsnya, kan padepokan juga itu. Iya. Selain kerajaan tapi padepokan. Makanya tidak terdata daripada ke apa namanya? Data kerajaan kada terdata karena apa? Karena hanya padepokan. Jadi kita tuh padepokan ini lah. Ibaratnya ada pimpinannya kan siapa kayak itu. Artinya kada ganal gitu kan. Ibaratnya dipimpin oleh adipati hitungannya kan. Kalau yang kerajaan asli kan kerajaan Kubu di Pontianak kan ada istananya sampai sekarang. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat berhadir di sini. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya channel YouTube Kijak Sang Datu ini mendapat perhatian dari pemerintah nih makam beliau nih. Beliau ini termasuk salah satu pendiri juga di sini. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Ini makam beliau ini adalah ibaratnya orang yang luar biasa juga. Cuma karena permintaan seperti itu tadi kan, kita tidak boleh kada kau mengurangi ini, tidak bisa mengurangi ini panjang pendeknya ini, sesuaikan aja gitu. Jadi kalau kita lihat nih sama dengan Datu yang di samping Datu Bangkala kan panjangnya kayak ini, cuma panjang lagi. Tapi itu sebagian pertapaan beliau, khalwatnya beliau. Jadi semacam rumah lah. Jadi semacam rumah ini karena beliau ini tempat khalwatnya beliau, jadi dikuburkan di tempat khalwat beliau. Dibuat seperti ini, memanjang. Banyak sini kalau kita lihat ini tunggul-tunggul kayak ulin itu apa ya? Ada yang sudah tertanam 1 meter, ada di dalam sini. Di dalam. Udah tertutup daun-daun dulu kan. Jadi kalau kita lihat dahulu ini berdasarkan daripada daripada melihat posisinya nih. Jadi yang makam-makam barunya di muka-muka sini aja, nah, daerah sini. Iya. Kalau daerah sini nih Makam tua semua kan. perlu dibersihkan Pak, misalkan Makanya ada dibersihkan, banyak makam-makam di sini nih. Makanya mau nih, alhamdulillah Bib, kemarin sudah ini sudah diukur oleh pemerintah daerah. Oke, alhamdulillah. Dari sini sampai dikubai semua kan. Ini Kalau ini ada tarikan ke sini nah. Tapi makam Datu siapa kurang tahu kita. Ini ada makam ada mission di bawah pohon yang lebat ini. Ada. Iya. Itu batu misalnya. Iya. Ini juga ulama besar Pak. Iya. Nah, sirnya dapat nih pas di bawah yang dulu ya semacam Habib Ahmad nih dulu abahnya ulun dulu kan membukakan makam-makam ini. Dulu kan memang pernah kita tergabung grupnya kan bertiga, Habib siapa dulu kan, Habib Ibrahim dulu, sama Habib Sam dulu kan, 3 kami. Dulu Habib Ahmad Basaiban tuh pernah komunikasi sama kita juga. Maka ada pernah memang tamu bertatap wajahnya, ada pernah cuma komunikasi lewat telepon biasanya. Oh jadi di bawah itu pohon itu kan? Iya, di bawah situ ada. Jadi makanya jalan kan kanal dibersihkan ini. Banyak makam-makam tua di sini Pak, lebih ibaratnya seumuran dengan sebelah sini. Lebih tua daripada ini kira-kira. Yang dari ini. Yang batu-batu kayak di muka tadi tuh sama ini. Jalurnya sama kayak yang sebelah tuh, kayak batu sana tadi. Jadi kan ini sekadar ulun memberitahu aja ya kalau supaya supaya kita lebih berhati-hati lah di sini kan. Karena nih kalau kita lihat inilah tokoh-tokohnya ngumpul di sini. Ngumpul di sini ya. Nggih, tokoh-tokohnya. Jadi sampai ke situ. Jadi ini lah Bib ini kubur aja semuanya. Cuma supaya nyaman kita membina nanti. Jadi ini masih ada hubungan nih lawan bubuhan yang ada di Lawahan apa di Marampiau itu, yang Datu Pamayungan tuh. Pandahan. Ya Datu Pamayungan Pandahan lah. Datu Ahmad itu ada hubungan masih? Yang di sini? Enggak, masih ada hubungan. Itu yang mana sebelah ini tadi kah? Enggak. Jadi Sidin ini beliau ini masih ada kaitan juga dengan kesultanan yang ada di hulu sungai. Di hulu sungai itu dulu kan ada kisahnya 40 orang saudagar Arab
40 orang dari Timur Tengah yang mendarat di hulu sungai. Iya. Jadi bubuhan Sidin itu ada yang bubuhan Juriyat, ada yang dari pamannya Rasulullah, keturunannya kan menyebar menyebarkan dakwah Islam, menikahi dengan orang-orang kerajaan. Iya. Jadi yang ulun dapat nih tarikannya di sini ini kayak batu-batu itu, makamnya ini batunya ini model kayak di situ tadi. Yang tadi ya. Nggih. Nggih. Jadi masih ada hubungan ini. Masih ada hubungan entah kekerabatan sama-sama. Jadi Sidin itu datang ke sini kan ada seorangan kayak itu. Yang dari anu tadi Demak tadi. Nggih. Ya. Kalau kita lihat ini Sidin ini datang sama sepupu Sidin. Kalau keturunan Sidin ini ada di sini, cuma ada di sini. Ada diam di sini gitu. Nggih. Ada tinggal di sini keturunan Sidin tuh. Yang sebentar Cuma dia- keturunan daripada saudara Sidin. Iya, Ada keturunan iya. Sidin Iya, langsung. sepupu Sidin Kalau tadi lah. keturunan Sidin langsung, betul kata Habib Ahmad Basaiban tadi bahwasanya beliau meninggal bujang sama Habib Abu Bakar bin Husain al-Suwar Batang. Iya. Cuma keturunan Sidin, mas yang dimaksud ini keturunan Sidin daripada sepupu Sidin Sepupu Sidin. atau saudara sanak Sidin. Iya. Masih ada itulah keturunan. Kalau yang di sini tadi dia masih ada hubungan dengan sini juga lah. Masih Yang di sini ada hubungan masih. yang Cuma dari ini Demak. lebih kuat tarikannya ke jalur hulu sungai. Iya. Para juriyah yang menyebar di hulu sungai ini. Hulu sungai. Ulun lihat ini nisannya tuh berupa ukiran yang dari kerajaan. Kayu kan? Batu. Batu. Iya. Nah, yang kayunya ada juga. Iya. Karena kuburan dulu tuh ada bentuk kayu. Iya, antara dua itu aja kan. Tahu kan kada bangaran-ngaranan sama kayak kuburan di Baki tuh. Iya. Contohnya keturunan Sayyidina Husain aja batu aja. Iya. Batu bangaran nama kada. Iya, bandar Sayyidina berarti ya. Aisyah kayak itu juga beratan tuh ada nang kalau kita kan benama-nama Iya, masing-masing, benama. kalau di sana ada Iya. batu aja Iya. diandak. Udah. Namun batunya diambil orang hilang dah kuburan. Udah tahu lagi lah. Maka banyak keturunan-keturunan Rasulullah nama batu-batu itu karena apa? Kan di sana banyak paham Wahabi kan. Iya. Kalau Wahabi kan memang membid'atkan yang namanya ziarah-ziarah ini. Iya. Padahal kita ziarah itu bukan menyembah kuburan, Bukan, tapi iya. kita ziarah ini bertabarukan, mengambil ilmu dan barokahnya daripada wali-wali Allah. Bukan kita meminta di situ, tapi perantaranya lewat wali-wali Allah tuh nyampai kepada Rasulullah SAW. Iya. Jadi itu yang kita ziarah. Ya mungkin itu aja Bang yang kami gali infonya. Terima kasih atas waktu Pian memberikan penjelasan ini. Sidin selaku keturunan daripada Datuk Dara dan Datuk Ahmad Balimau lah. Iya, Datuk Ahmad Balimau. Jadi alhamdulillah di sini termasuk kampung keturunan-keturunan daripada wali-wali Allah yang mastur. Sebagian besar daripada juriyah-juriyah Rasulullah daripada Terah Demak, Banten, dan daripada keturunan-keturunan daripada keturunan Wali Songo dan keturunan Datuk Kelampayan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami Pak infonya dari Pian. Kami meminta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho mengganggu waktunya Pian. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan atau perbuatan kami meminta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari info daripada Pak siapa tadi Pian? Syarif. Apa Syarif? Dari nama Sidinnya sudah ketahuan. Sama kita Syarif kayak nama. Namanya. Tapi tidak sembarang pakai gelar nama-nama Syarif itu. Apalagi dari kerajaan kan memang. Gak ada mungkin Abah Pian memberi Pian anak Abah Pian soal nama Sidin siapa? Sulaiman Kurde. Sulaiman. Iya. Nama-namanya luar biasa berarti. Jadi sini pas saja kan beliau duriat daripada Datuk Ahmad Balimau. Datuk Ahmad Balimau ini masih ada dua versi Pak. Ada yang mengatakan beliau bil faqih, ada yang mengatakan beliau daripada keturunan Syekh Muhammad Arsyad. Keturunan Syekh Muhammad Arsyad kan dari Al Idrus, Al Idrus Solabiyah. Tapi kalau berdasarkan versi catatan tua, beliau jalur daripada Syekh Muhammad Arsyad. Cuma dari umiknya beliau. Kalau dari abahnya beliau jalur Sayyid Utsman. Sayyid Utsman ini ke Jawa larinya ke Demak. Makanya ini termasuk tua. Jadi famnya Al-Ba'alawi Al-Husaini. Demak ya. Ya, jadi kalau para habaib dari Demak atau dari tua yang tidak diketahui kabilahnya disebut fam Al-Ba'alawi Al-Husaini. Pian bisa saja
menamakan itu Habib siapa tadi namanya, tulisin belakangnya Al-Ba'alawi Al-Husaini. Al-Ba'alawi Al-Husaini, nggih. Al-Ba'alawi Al-Husaini. Iya, itu mengatakannya jadi disebutkan kepada Imam Al-Ba'alawi Al-Husaini. Muhammad Said Abdullah Husain tadi kan. Al-Ba'alawi Al-Husaini. Iya. Jadi bisa ditulis itu makam itu nantilah Muhammad. Bisa, nggih. Muhammad Said Muhammad Ba'alawi Al-Husaini. Al-Husaini. Nggih. Jadi kan apabila kita tidak mengetahui dia jelas itu Juriyah, Sayyid, keturunan Rasulullah daripada contoh misalnya keturunan Demak, dia jelas kita namakan dinisbatkan kepada Imam Al-Ba'alawi Al-Husaini. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Kami meminta maaf, minta ampun, minta hadir, kami ucapkan sekali lagi dan sangat berterima kasih Pak Sofian. Nggih. Mudah-mudahan aja dengan adanya liputan kita ini menjadi perhatian pemerintah untuk mensumbangsinya kepada pembangunan makam ini, pemonggaran makam ini. Jadi ulun meminta mudah-mudahan aja ini Pak segera dibersihkan, ini banyak makam-makam yang luar biasa juga tingkat keilmuannya beliau di sini. Jadi di sini luar biasa, termasuk makam-makam banyak wali-walinya daerah kita ini, makanya kita sangat berhati-hati. Min ahlil juriyatil masyhur min ahlil juriyatil mastur. Jadi juriyat itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Jadi yang masyhur jangan menyakitin yang mastur. Yang mastur pun mudah-mudahan selalu dalam istiqomah dalam perjuangan dakwahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasil hakim bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma nas'aluka tusiban qiraatina hazi wa ghayraha sawaban jazilan wa rizqan azima wa anta taqabbalha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka ulaman taj'alaha min hadiyatan tarsiluha ila hadati wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jazam fi syarafihi wa qarami summa sawmi misal bizalika ila arwahi masyayikhina wa jitana min awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Amin amin ya Allah. Wa khususan nurul min jamil Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi anhum Allahumma warhamhum wa'afi anhum Allahumma warhamhum wa'afi anhum Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum kufar min kufari niran Allahumma in kana muslimin faditni ahsani wa in kana muslimin faditni sayyi'atin Allahumma lina rahmah wa ni'mah wa barakatin ala nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salamatan fi dinina wa fi jasadina wa fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla wa rahmatin dal maut bi barakatin sahibul maqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri. Apabila terdapat kekhilafan atau perbuatan kekeliruan pembicaraan atau perbuatan kami meminta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat berkat min aulia Allah sahibul maqam yang ada di desa Lawahan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatin ana nur sayyidul wujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.